Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran kita Budaya Melayu Riau. Materi ini dikhususkan untuk kelas 12 semua jurusan. Seperti biasa, guru pengampu masih Ibu Ana Laila Febrianti. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu memahami dan mempraktekkan budaya tradisional Melayu Riau. Ini ketinggalan ya kata budayanya ya. Kemudian indikatornya itu memahami sejarah Provinsi Riau. 3.1.2 memahami makanan tradisional Melayu Riau daerah setempat. Tapi kita masih 3.1.1 ya, memahami sejarah Provinsi Riau. Untuk materi untuk indikator memahami makanan tradisional Melayu Riau daerah setempat akan kita laksanakan minggu berikutnya. Materi ajarnya mengenal daerah Provinsi Riau. Untuk makanan khas Riau-nya kita laksanakan minggu depannya lagi, insya Allah. Bahasa daerah di Riau adalah bahasa Melayu yang terdiri atas bahasa Melayu dengan dialek pesisir dan bahasa Melayu dialek daratan. Kalian tentu tahu kan pesisir. Pesisir adalah yang berada di daerah yang dominan banyak lautnya dan daratan. Jadi bahasa ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Melayu yang sering kita dengar dan kita sudah pelajari, yaitu Melayu darat dan Melayu laut. Jadi Melayu darat, kita bahas Melayu darat dulu. Melayu darat huruf akhiran A itu berganti menjadi O. Contoh kata apokato, itu untuk Melayu darat. Biasanya daratan ini diakhiri dengan O ya. Untuk daerah yang Melayu daratan itu seperti Kampar, Rokan Hulu, Siak, Inhu, Kuantan Singingi. Nah, itulah berarti ada berapa daerah? 1, 2, Kampar, Rohul, Siak, Inhu, Kuantan Singingi. Berarti ada 5 ya untuk daerah daratan yang menggunakan akhiran O. Kemudian pesisir atau laut ya, yang sering kita kenal Melayu laut, itu akhirannya diganti. Kalau darat tadi O, Melayu laut ini akhiran A diganti E, apekate. Nah, contohnya seperti itu. Daerahnya meliputi itu ada Bengkalis, Meranti, Rohil, Inhil. Berarti ada 4 ya. Kemudian ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru. Tentu kalian sudah mengerti ya, udah tahu. Kota ini dikenal juga dengan nama kota bertuah. Di manakah letak Provinsi Riau? Sebelah utara. Provinsi Riau itu berbatasan dengan Selat Singapura dan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Berhala. Kalau sebelah timur itu dengan Laut Cina Selatan, Provinsi Kepulauan Riau ya, Kepri, atau sering disebut dengan Kepri. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Utara dan Sumatera Utara, bukan ya, maksudnya dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Tentu saja setiap daerah memiliki sejarah. Konon nama Riau berasal dari bahasa Portugis yaitu Rio yang bermakna sungai. Pada tahun 1514 ini Masehi udahan ya, ada ekspedisi militer Portugis yang ditugasi menelusuri Sungai Siak untuk menemukan sebuah kerajaan yang ada di aliran sungai tersebut. Rio pernah bergabung dengan
dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Medan. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, Provinsi Sumatera dimekarkan menjadi 3 provinsi. Provinsi Riau menjadi bagian Provinsi Sumatera Tengah karena posisinya terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Ibu kota Provinsi Sumatera Tengah adalah Kota Bukit Tinggi. Berarti dulu kita namanya sebelum berdiri sendiri Provinsi Riau itu beribu kota kan Bukit Tinggi ya. Siapa yang udah pernah ke Bukit Tinggi? Tentunya kalian sebagian besar sudah pergi ke Bukit Tinggi ya. Di sana udaranya sangat sejuk. Pada tahun 1957, pemerintah melakukan pemekaran Provinsi Sumatera Tengah yang dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu pertama Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Jumlah provinsi di Indonesia berkembang terus. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2002, Riau dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Riau beribu kota di Pekanbaru, sedangkan Provinsi Kepulauan Riau beribu kota di Tanjung Pinang. Lanjut. Provinsi Riau terdiri atas 12 kota atau kabupaten. Ada Pekanbaru, Dumai, Pelalawan, Kuantan Singingi, Siak, Kampar, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Inhil, Inhu, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu. Riau memiliki beberapa objek wisata yang sangat menarik dan sayang jika kita lewatkan. Riau memiliki wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Beberapa potensi wisata alam di Riau adalah, kita dapat melihat gambarnya ya. Ini adalah Pulau Jemur, berada di Rohil. Coba, ini posisi pengambilan foto dari atas atau pengambilan gambar dari atas ya. Tapi masih begitu dekat, jadi masih nampak pohon kelapanya. Begitu indah. Selanjutnya, ini adalah Taman Nasional Bukit 30. Dan ini adalah Pantai Rupat, Utara Tanjung Medan. Ini belum Ibu sebut, tentunya kalian sangat mengenal. Ini berada di kabupaten kita sendiri, yaitu Rokan Hulu, dengan nama tempat wisata yaitu air terjun Aik Matoa. Dan ini adalah Danau Zamrud di Siak. Ini posisi mengambil gambarnya dari atas. Terlihat semua danaunya yang kenapa dikatakan Zamrud, mungkin airnya begitu jernih, hijau, dan masih dikelilingi oleh hutan-hutan yang masih terjaga ekosistemnya. Ini pengambilan dari atas ya. Jadi nampaknya seperti itu. Ini juga gambar yang diambil dari atas sehingga hanya biar nampak ini namanya adalah Danau Naga, di Sungai Apit. Jadi biar nampak bentuknya seperti naga, tapi enggak juga ya. Kalau naga biasanya panjang, ini kayak bentuk kepala panda atau kepala pokoknya, tapi ini disebut dengan Danau Naga. Begitulah ceritanya. Ada juga gelombang Bono di Teluk Meranti. Bono adalah gelombang besar air laut yang tumpah ke sungai. Jadi air laut ya. Air laut yang tumpah ke sungai. Gelombang ini terjadi akibat pertemuan arus sungai menuju ke laut dan arus laut menuju ke sungai. Coba kalian bayangin, air ketemu air aja bisa tabrakan gitu. Arus sungai menuju laut dan arus laut menuju ke sungai. Jadi terjadi sebuah gelombang, dan gelombang itu disebut gelombang Bono.
Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa nengoknya di YouTube. Aku banyak di YouTube itu yang upload gelombang Bono. Lanjut, ketinggian gelombang Bono bisa mencapai 5 meter. Gelombang besar di laut itu biasa ya. Katanya nih, kalau gelombang besar di laut itu biasa, tetapi gelombang besar di sungai itu luar biasa. Berselancar di laut itu biasa, tetapi berselancar di sungai itu luar biasa. Wah, ada yang mau mencobanya? Tapi hati-hati kalau yang tidak tidak bisa berenang atau tidak bisa berselancar ya. Provinsi Riau juga memiliki wisata sejarah seperti Istana Sultan Siak dan Candi Muara Takus. Di antara kedua ini, salah satunya mungkin kalian juga sudah pernah pergi untuk melihatnya ya. Contohnya seperti Candi Muara Takus yang dekat, ya tidak dekat, cuman lumayan terjangkau untuk di daerah kita, apalagi lewat jalan pintas. Ini adalah gambar Istana Siak yang berada di Siak. Dan ini adalah contoh gambar dari Candi Muara Takus. Kira-kira ibu seumur hidup ibu baru berapa? Sekali atau 2 kali mungkin ke sini. Mungkin kalian berkali-kali ya, biasa anak remaja suka jalan-jalan. Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki wisata budaya seperti pacu jalur, upacara bakar tongkang, objek wisata Istana Sultan Siak tadi sudah dilihat, Danau Zamrud sudah dilihat, Candi Muara Takus sudah, Ombak Bono bisa kalian lihat di YouTube, dan pacu jalur merupakan objek wisata adalah andalan Provinsi Riau. Pacu jalur biasanya ada di Kuantan Singingi ya, atau Taluk. Oke, cukup sampai di sini dulu materi kita yang pertama. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu yang mengenai apa, makanan ya. Kalau nggak salah, mengenai makanan. Iya, mengenai makanan khas Riau. Nanti ada makanan, minuman, kue, terus masih banyak lainnya materi kita. Sampai sini, jika ada pertanyaan kalian bisa tinggalkan pesan. Jangan lupa di like dan subscribe. Sebelum ibu tutup, ibu akhiri dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.